Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bangkoms. Perkenalkan, saya Alvina Nurmayasari yang pada kesempatan ini akan memandu podcast Memimpin Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 2 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Pada kesempatan ini, narasumber kita adalah Pak Fajar Ferliswanto, yaitu Lurah Bandaran Kecamatan Boyolali. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Mbak. Ya, selamat mengenal. Ini manggilnya Pak Fajar? Pak Fajar boleh, Mas boleh, monggo silakan. Oh iya, Pak Fajar mawon nggih. Iya, boleh. Iya. Sebelumnya dari Pak Fajar sendiri boleh memperkenalkan diri kepada audiens kita, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fajar Ferliswanto Agustitia. Saat ini menjabat sebagai Lurah Bandaran Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Kebetulan sekarang sedang melaksanakan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 tahun 2022. Cukup. Baik Pak. Baik Pak Fajar. Ini saya mendapatkan informasi untuk judul program kerja yang akan diusulkan dari Pak Fajar sendiri itu berjudul Benpuas, Bandaran Naik Public Service Menuju Pelayanan Prima, Kelurahan Bandaran Kecamatan Boyolali. Betul. Dari Pak Fajar sendiri boleh diceritakan mengapa mengambil judul ini, latar belakangnya seperti apa Pak? Monggo. Baik, jadi bermula pada waktu banyaknya keluhan warga masyarakat kami yang menyampaikan kepada kami secara langsung bahwa dalam mendapatkan pelayanan itu dirasa jam pelayanan yang saat ini sudah kami laksanakan dirasa kurang. Karena warga masyarakat di Kelurahan Bandaran khususnya itu sekitar 85% bekerjanya di siang sampai sore hari. Sehingga pada waktu warga itu menginginkan pelayanan di kelurahan, beliau yang bekerja dari hari Senin sampai Sabtu dan mempunyai waktu libur hanya hari Minggu, akhirnya kesusahan. Kapan waktu kami untuk mendapatkan pelayanan di Kelurahan Bandaran? Akhirnya setelah kita analisa, kemudian dengan pembangunan komitmen bersama teman-teman, kita akan rencana membuat inovasi pelayanan publik dengan konsep pelayanan terpadu di malam hari dan kita beri nama Benpuas, Bandaran Naik Public Service menuju pelayanan yang prima, Kelurahan Bandaran Kecamatan Boyolali. Jadi nanti secara umum pelayanan yang diberikan nanti tidak hanya pelayanan terkait dengan administrasi surat menyurat, kita juga akan memberikan pelayanan terkait dengan kependudukan, kemudian pelayanan terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum, di mana nanti kita akan bekerjasama dengan TNI Polri, dalam hal ini adalah Babinsa Kelurahan dan Babin Kamtimas Kelurahan. Kemudian untuk pelayanan kesehatan kita akan bekerjasama dengan UPT Puskesmas Boyolali, dalam hal ini kita akan mengajak bidan kelurahan, yang mana nanti pada waktu kita melaksanakan pelayanan di malam hari, beliau bertiga akan selalu hadir untuk melayani masyarakat bersama dengan kami di pemerintahan Kelurahan Bandaran. Begitu. Sangat menarik sekali. Jadi untuk sistem ini sebenarnya teknisnya bagaimana Pak? Apakah dari masyarakat itu datang ke kelurahannya atau mungkin berbasis inovasi teknologi begitu? Oh ya, jadi untuk teknisnya kita adalah inovasi pelayanan publik yang non digitalisasi. Jadi nanti rencana pelayanan malam hari ini akan kita laksanakan dalam seminggu 3 hari, di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kita mulai jam 7 malam dan selesai di jam 9 malam. Jadi nanti warga yang berkepentingan untuk mendapatkan pelayanan atau mengurus terkait dengan kependudukan dan sebagainya bisa datang ke kantor kelurahan pada malam hari di hari yang tadi Senin, Rabu, Jumat jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi terkait dengan teknologi kita belum menggunakan karena kita langsung saja masyarakat yang datang ke kantor begitu. Jadi tadi kan Bapak sempat menyinggung bekerja sama dengan bidan, pihak puskesmas, Babinsa dan lain sebagainya. Nah, untuk pelayanan dengan stakeholder tersebut nanti apakah tetap berpusat pada di kelurahan atau mungkin di puskesmasnya atau di rumahnya bidan atau bagaimana begitu Pak? Oh ya, jadi nanti 3 stakeholder tersebut kita arahkan ke kelurahan. Jadi beliau akan selalu hadir di kelurahan. Jadi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan terkait dengan ketentraman dan ketertiban nanti bisa bertemu dengan Babinsa, Babin Kamtimas. Kemudian yang ingin cek kesehatan, misalnya cek tensi, cek gula darah, nanti bisa datang kelurahan ketemu Bu Bidan. Dan nanti
ke depan apabila ini bisa berjalan dengan baik, rencana nanti pelayanan itu akan kami tambah. Tidak hanya terkait dengan kependudukan, terantip, dan kesehatan. Kemarin saya sudah berpikir dan berkoordinasi untuk menambah terkait dengan pelayanan dari perbankan dan kemudian pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nanti kita akan hadirkan di Kelurahan Banaran di malam hari, di hari Senin, Rabu, dan Jumat, begitu. Okay. Menarik, sangat kompleks sekali pelayanannya. Dan untuk pegawainya sendiri bagaimana Pak? Ini kan istilahnya ada tambahan tambahan jam kerja. Betul, begitu. Iya. Ya. Apakah dari mereka setuju atau ada usulan lain begitu? Baik. Perlu diketahui bersama untuk di Kelurahan Banaran khususnya. Jadi setiap pegawai itu ya, kalau pegawai biasanya kan ada tambahan penghasilan. Iya. Nah, khusus di tingkat kelurahan, saya bicara di sini adalah di Kabupaten Boyolali, di sana ada 6 kelurahan. Jadi di tiap-tiap kelurahan ini untuk tambahan penghasilnya itu ditambah satu indikator, yaitu tambahan penghasilan terkait dengan kewilayahan. Jadi kalau pegawai kelurahan itu kan tidak cuma di kantor, dia juga turun ke lapangan, dia bertemu dengan warga, bertemu dengan Pak RT, Pak RW, dia masuk ke lingkungan, dan itu dari Pak Bupati, matur nuwun, alhamdulillah ditambah satu indikator tambahan penghasilan itu adalah tunjangan kewilayahan. Jadi walaupun nanti kita tambah pelayanan di malam hari, insya Allah sudah tercukupi dari itu. Jadi kemarin sebelum saya menggagas ini sudah membangun komitmen bersama teman-teman di Kelurahan Banaran, dan juga alhamdulillah didukung oleh beliau Bapak Camat Boyolali selaku pimpinan OPD dalam pelaksanaan pelayanan di malam hari itu bisa dilanjutkan atau diteruskan gitu. Berarti untuk sistem pelayanannya ini baru pertama kali diterapkan di Kelurahan Banaran begitu Pak, dari kecamatan keseluruhan desa-desa di Kecamatan Boyolali? Betul, khususnya untuk Kecamatan Boyolali ini adalah kelurahan yang pertama. Tidak hanya Kecamatan Boyolali sebetulnya, sekabupaten insya Allah nanti menjadi yang pertama, dan insya Allah bisa menjadi pioner. Nanti kalau bisa berhasil, tadi dari Pak Camat juga menyarankan nanti untuk bisa diadopsi atau ditiru oleh oleh kelurahan dan desa lain, minimal 1 kecamatan dulu, begitu. Ya mungkin kalau misalnya nanti dalam penerapannya bagus, bisa diterapkan lagi di kecamatan-kecamatan atau di desa-desa yang lain. Betul, begitu, betul. Ya. Dan untuk hambatannya sendiri, Bapak sudah terbayang nggak misalnya dalam penerapannya nanti akan ada hambatan-hambatan tertentu begitu? Terkait dengan hambatan, yang jelas hambatan yang paling utama itu adalah di aparatur kami. Jadi pegawai kelurahan saat ini itu cuma ada 10 orang, dan pangapunten umurnya sudah mendekati pensiun. Jadi kalau kita akan melaksanakan pelayanan di malam hari, memang nanti di awal mungkin ada sedikit yaitu tadi, kudune sudah istirahat gitu, tapi malam kita masih melanjutkan pelayanan. Tapi tidak masalah, kemarin karena kita sudah membangun komitmen bersama, sudah siap terkait dengan inovasi ini untuk bisa dijalankan di Kelurahan Banaran. Mungkin hambatan yang utama itu. Kalau terkait dengan masyarakat, mungkin kalau masyarakat mungkin malah seneng karena jam pelayanan ditambahkan gitu. Berarti dari masyarakat sendiri itu sudah mengetahui gambaran besarnya, atau ini baru sekedar konsep rancangan begitu? Konsep ini sudah kami florkan ke masyarakat, dan kami sudah mewawancara beberapa masyarakat. Kemarin terakhir sudah ada 9-10 orang, termasuk di dalamnya di situ ada tokoh masyarakat dan ketua RT. Dan alhamdulillah dari masyarakat responnya sangat positif, tanggapannya sangat positif, dan berharap betul-betul konsep ini bisa dijalankan di Kelurahan Banaran nantinya, begitu. Untuk strategi sendiri dari Bapak atau mungkin dari pihak kelurahan, ada strategi tertentu begitu untuk menerapkan program ini? Sebenarnya tidak perlu strategi tertentu, karena memang ini berawal dari masyarakat yang menginginkan. Jadi tinggal kita laksanakan saja. Yang penting komitmen dari teman-teman di kelurahan itu siap dulu. Kalau masyarakat insya Allah, yaitu tadi di awal saya sampaikan, masyarakat pasti senang. Karena kita ditambah jam pelayanannya, yang tidak bisa mendapatkan pelayanan di siang hari, bisa mendapatkan di malam hari. Begitu. Untuk
Kan tadi Bapak sempat menyinggung di hari tertentu begitu, Betul. dengan bekerja sama dengan berbagai stakeholder begitu ya Pak. Nah, apakah di hari itu semua stakeholder standby di kelurahan atau mungkin ada semacam shift-shift tertentu begitu? Ya, kembali ke hambatan tadi, karena kita pegawainya sudah yang mendekati usia pensiun, makanya kita atur terkait dengan shift untuk perangkatnya. Karena pegawai kami ada 10 termasuk saya, jadi nanti kita dalam 3 hari, dalam seminggu itu kita bagi 3-3 untuk perangkatnya. Tapi untuk yang lintas sektoral seperti Babinsa dan Babin Kaptimas dan Bu Bidan, kami harapkan di tiap hari bisa hadir. Karena itu menjadi salah satu pelayanan yang kami hadirkan kepada masyarakat. Jadi begitu. Ya. Untuk mayoritas pekerja dari warga di Kelurahan Banaran sendiri itu mayoritas bekerja sebagai apa Pak? Kalau boleh. Mayoritas bekerja sebagai pegawai negeri, kemudian yang nomor 2 buruh pabrik. Nah, yang sering sambat kepada saya itu yang buruh pabrik, karena dia jam kerjanya kan dari pagi sampai sore, dan liburnya cuma di hari Minggu kan gitu, makanya dia minta kalau bisa pelayanan ada di malam hari kan gitu. Berarti sangat relate sekali ya Pak, antara masalah dan solusi yang ingin dicapai begitu. Betul. Dan kalau boleh tahu dari Kelurahan Banaran, dari segi geografisnya sendiri, mungkin dari potensi potensi perkebunan atau potensi pertanian atau mungkin dari kewirausahaannya, bagaimana Pak? Jadi Kelurahan Banaran itu adalah kelurahan di pusat kota. Di pusat kota Kecamatan Boyolali, sangat padat sekali perumahannya. Jadi untuk potensi perkebunan dan pertanian mungkin tidak ada. Jadi potensi yang ada adalah di bidang jasa dan wirausaha. Sangat banyak sekali pertokoan, warung makan, dan jasa-jasa yang lain gitu. Untuk jumlah penduduk di Kelurahan Banaran kira-kira berapa Pak? Dan mungkin presentasi dari perempuan, laki-laki atau lansia, anak muda, terus dewasa yang mungkin bisa dijadikan sebagai basis latar belakang juga dari realisasi BENPUAS, karena kan seperti yang kita ketahui apabila mayoritas itu dari lansia begitu, jadi kan mereka akan gimana Pak? Kesusahan apabila mungkin tidak dibantu anaknya untuk pergi ke kelurahan untuk mendapatkan fasilitas, misal mengurus surat-surat dan lain sebagainya gitu. Terkait dengan jumlah penduduk, alhamdulillah di Kelurahan Banaran itu jumlah penduduk sangat banyak sekali, hampir mendekati angka 13.000, yang mana untuk persentase wanitanya kebetulan paling banyak. Saya juga kurang begitu hafal yang jelas untuk posisi persentase penduduk yang perempuan lebih banyak. Kemudian terkait dengan pelayanan, yaitu tadi, karena banyak sekali warga yang bekerja di luar kota, entah itu pegawai negeri atau buruh pabrik kan gitu, yang swasta, dan bisa kembali di rumah itu cuma di hari Minggu. Akhirnya dia mau meminta pelayanan kelurahan sudah tutup kan gitu. Ada yang sore selesai kerja jam 4, kelurahan sudah tutup. Mungkin kami informasi kelurahan itu kan buka jam 7:30 sampai jam 2. Nanti teman-teman atau warga yang selesai kerja jam 3, jam 4 mau kelurahan sudah tutup. Akhirnya kan banyak yang meminta pelayanan di malam hari. Bahkan ada yang meminta di hari Minggu lah, itu kan repot juga. Jadi yang bisa kita fasilitasi adalah pelayanan di malam hari. Mungkin itu Pak, Bu. Untuk sistem evaluasinya bagaimana? Apakah berjangka setiap minggu, setiap bulan, dan mungkin indikator-indikator yang bisa dijadikan sebagai parameter evaluasi itu apa aja Pak? Kami rencanakan untuk monitoring dan evaluasi, sudah bekerja sama dengan teman-teman di kecamatan. Saya minta untuk dievaluasi itu nanti di akhir bulan, jadi setiap bulan sekali. Jadi indikatornya apa? Yaitu tadi dalam pelaksanaan pelayanan di malam hari, nanti jumlah warga yang datang itu berapa setiap harinya dalam 1 bulan. Dan nanti kita evaluasi, misalnya kalau yang datang cuma sedikit tidak sesuai harapan, ada apa? Karena yang minta pelayanan itu masyarakat sudah meminta pelayanan, sudah dibuka di malam hari, kok yang ada cuma sedikit. Lah itu kan perlu kita tidak lanjuti, kita hubungi masyarakat secara langsung, ataupun nanti bisa bertemu dengan kepala lingkungan, dalam ini ketua RW atau ketua RT-nya. Mungkin itu indikator nanti untuk evaluasinya.
Dari segi realisasinya, apakah ada target-target tersendiri, misal dari segi kuantitas atau kualitas pelayanannya? Kalau target yang jelas dalam hal pelayanan di malam hari, target kami adalah bisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang meminta penambahan jam pelayanan di kantor kelurahan. Jadi istilahnya apa nggih? Tidak ada target-target tertentu lah. Yang penting masyarakat itu puas sesuai dengan konsep kami. Pelayanan di malam hari dengan nama itu tadi, Banaran Night Public Service, kalau disingkat Ben Puas kan gitu. Mungkin itu. Tadi Bapak juga sempat menyinggung sudah ada dukungan dari pihak kecamatan maupun dari bupati, Pak, atau wali kota. Bupati. Sebetulnya mohon maaf, untuk konsep ini belum saya florkan ke beliau Bapak Bupati. Yang jelas untuk Bapak Camat dan kemarin saya sempat berembuk dengan Kepala Dispenduk Capil karena sangat terkait sekali ke pelayanan di kecamatan maupun di kelurahan itu dengan kependudukan. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan kepala dinas juga mendukung Pak Camat dan kepala dinas. Tapi mohon maaf saya belum sempat rembukan kalian beliau Pak Bupati. Mungkin nanti saya bisa minta tolong Pak Kepala Dinas ataupun nanti Pak Camat untuk bisa menyampaikan kepada beliau gitu. Dari pihak kecamatan ataupun dari Dinas Pencatatan Sipil ada masukan-masukan untuk realisasi dari program BENPOS ini untuk implementasi. Masukan yang saat ini dari Pak Camat itu adalah diharapkan untuk mengoptimalisasi aparatur. Karena tadi kembali di awal tadi aparatur kami pangapunten di kelurahan itu kan umurnya sudah mendekati pensiun. Jadi bagaimana caranya perangkat ini bisa hadir melayani masyarakat sesuai dengan inovasi yang kami jalankan, yaitu di malam hari kan gitu. Jadi intinya untuk nge-push itu pegawaimu yang sudah sepuh bicarane kan gitu, jangan sampai meletre. Pagi siang sudah pelayanan ditambah pelayanan di malam hari, intinya jangan sampai meletre kan gitu. Jumlah keseluruhan dari pegawai di kelurahan itu berapa Pak? Dan mungkin dari jumlah laki-lakinya atau perempuannya dan rentang usianya? Oh gitu. Untuk pegawai kami ada 10, termasuk kami. Yang ASN ada 7 orang. Itu ASN 7 orang itu yang laki-laki cuma 3, yang 4 perempuan ibu-ibu. Kemudian untuk tenaga harian lepasnya kita ada 2, yang 1 petugas kebersihan ibu-ibu, kemudian ada petugas administrasi masih muda, dia paling muda. Kemudian tambah 1 adalah petugas NTCR, menikah adalah pencatat nikah, talak, cerai, rujuk. Kalau mungkin bahasa kerennya itu Mbah Mudin ya gitu. Nah gitu. Jadi itu yang paling sepuh senior di kelurahan ya gitu. Untuk program BENPOS ini dibawahi atau dikelola oleh bidang tertentu tidak Pak dari kelurahan sendiri? Oh enggak, jadi nanti untuk pelayanan kita ini nanti akan kita istilahnya laksanakan bersama-sama. Jadi tidak ada kasih yang membidangi secara khusus kita laksanakan bersama-sama karena pelayanan itu kita hadirkan kepada masyarakat secara utuh. Jadi nanti kalau ada warga masyarakat yang meminta pelayanan di Kelurahan Banaran, itu tidak terpaku, oh ini urusanku, ini urusanmu, enggak. Itu menjadi urusan satu utuh Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali, begitu. Apakah sudah ideal dari jumlah pegawainya mungkin ketika program ini diterapkan? Sebetulnya belum, tapi karena memang keterbatasan sumber daya manusia ASN di Kabupaten Boyolali, ya mau nggak mau jumlah yang ada itu kita maksimalkan dan optimalkan, begitu. Ada rencana untuk menambah mungkin Pak? Kalau menambah ASN itu tergantung kebijaksanaan beliau Pak Bupati. Tapi terkait dengan TKHL, saya kira tidak dapat karena kemungkinan di tahun 2023 pun nanti untuk TKHL akan dihilangkan. Jadi malah nanti kita akan berkurang pegawainya. Jadi begitu. Dari Kelurahan Banaran biasanya buka info-info magang begitu nggak Pak? Mungkin dari pihak mahasiswanya bisa membantu begitu? Oh bisa, jelas. Kita magang tidak hanya dari mahasiswa, bahkan yang sudah lulus pun mau magang boleh. Dan yang sering magang di tempat kami adalah adik-adik dari SMK. Adik-adik dari SMK. Jadi memang udah terbiasa magang di Kelurahan Banaran. Jadi nanti kalau kita minta bantuan terkait pelaksanaan pelayanan, insya Allah bisa berjalan dengan baik lah. Gitu. Sangat menarik dan juga sangat kompleks sekali pembahasan pada pagi hari ini. Dari Bapak sendiri mungkin ada tidak semacam sosial media, entah itu Instagram, Facebook, atau Twitter, yang mungkin dari nanti audiens bisa melihat perkembangan dari program BENPOS ini?
Betul, kalau untuk Kelurahan Banaran saat ini media sosial yang digunakan yang paling sering adalah Instagram. Instagram, kemudian ada YouTube, kemudian kita juga ada layanan online melalui WA. Kami beri nama Wadul, WA dengan orang kelurahan, kita berikan nomor khusus, nanti warga bisa langsung WA ke nomor tersebut untuk menyampaikan keluh kesahnya, kan gitu. Jadi untuk para audiens nanti mungkin bisa dicek gitu ya perkembangannya apabila program ini sudah direalisasikan gitu. Dan mungkin dari masyarakat sendiri apabila ada saran-saran bisa disampaikan baik secara langsung maupun melalui sosial media ya Pak. Betul. Kami cukupkan podcast pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.